call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Hai, in this video, gue pengen ngebuat video yang belum pernah dibuat mungkin sama beberapa orang di Indonesia khususnya ya. So, di video kali ini gue pengen ngebahas replika lagi. But, kalau kemarin itu kita ngebahas soal iPhone replika, tapi kalau kali ini kita akan ngebahas soal Samsung replika, tapi kita comparison dengan iPhone replika juga, dan kita comparison dengan HP lokal. Oke. Di sini kita ada Mito, ini yang pertama Mito, yang kedua iPhone 5C replika, yang ketiga di Samsung Galaxy S4 replika. Yang di sampingnya Samsung Note, tapi gue nggak ketemu mesinnya di mana, gue lupa nyimpennya. Yang di sebelah sini replika juga, yang ini Note 4 replika, yang ini Note 3 replika, yang ini Samsung Galaxy S3 replika. Tapi antara Galaxy S3 dan Note 3 ini gue nggak ketemu mesinnya di mana, gue lupa naruhnya. Oke, kita balik lagi ke topik. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas perbedaan antara replika si iPhone dengan si Samsung. Dan gue pengen ngejelasin dari sisi hardware-nya aja ya. Kalau biasanya kalian nonton video tentang Samsung Galaxy, of course banyak banget reviewers yang lebih paten dari gue masalah itu. Jadi kita akan sedikit berbeda ngebahasnya dari sudut pandang HDC-nya. Gue juga males sih sebenarnya, cuman gue searching masih minim banget pengetahuan tentang itu, jadi gue buat ya. Nah, dari sini lu bisa lihat ini banyak banget yang udah hilang spare part-nya. Ya, ini udah berapa tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu, gue lupa banget. Pokoknya udah lama deh. Udah hampir 5 tahun kalau nggak salah. Ini dulu zaman-zamannya gue masih iseng, gue pengen tahu nih chipsetnya tuh kayak gimana sih bagian dalamnya. Jadi gue pretelin semua, gue obrak-abrik semua. Jadi banyak yang gue cabut-cabutin. Begitu juga dengan si iPhone replika. Jadi gue bongkar si unit handphone ini sebenarnya nggak iPhone aja guys. Gue udah banyak kebongkar HP, mulai dari brand-brand lokal seperti Smartfriend, Advan, Mito, HP HDC, replika, iPhone asli, Samsung asli, dan kawan-kawannya gue juga udah sering ngebongkar. Cuman kebetulan di video ini baru banyak konten tentang iPhone. Sorry banget kalau gue sering banget ngupload tentang iPhone, karena masih banyak banget sih sebenarnya video tentang iPhone yang belum kita jelajahin. Jadi satu persatu dulu. Samsung pasti nyusul kok, dan Sony dan Xiaomi dan kawan-kawannya. Nah, jadi si Samsung ini perbedaannya sama si replika ini apa sih? Pertama itu perbedaannya dari penempatan baterainya. Nah, jadi kalau si iPhone replika itu penempatan baterainya itu sama kayak iPhone asli. Si Samsung S4 replika itu sebenarnya sama kayak Samsung asli. Perbedaannya adalah si iPhone ini sebenarnya memory cardnya sama cuy, kayak si HP Android biasa, bisa ditambah-tambahin. Makanya kayak video-video gue kemarin ada jasa pasang, jasa nambah memori iPhone replika. Ya bentuk memorinya kayak gini cuy, sama aja kayak slot SD card gitu ditambahin. Cuman bedanya di dalam harus bongkar LCD, itu aja bedanya. Nah, sementara si Samsung replika ini dia sama kayak Samsung aslinya, langsung bisa ditambahin gitu aja tanpa buka-buka LCD. Nah, untuk baterai kalau yang benar-benar kita balik lagi ke masa lampau banget. Untuk yang King Copy, Super King Copy, buat kalian yang mainin Kaskus, kalian pasti tahu lah zaman-zamannya iPhone 5 replika itu banyak banget pesaingnya tuh. Samsung replika, Samsung S4 replika, Samsung Note replika, bla 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 replika. Gue sampai pusing banget cuy ngedengerin replika karena gue penasaran, gue beli dan gue bongkar dan gue oprek dan gue hancurin biar gue tahu dalamannya seperti apa. Nah, untuk si iPhone replika ini lu bisa lihat sendiri home buttonnya dia seperti ini. Aslinya iPhone asli itu home buttonnya nggak seperti ini ya. Ini benar-benar kayak mainan banget home buttonnya, yang dimana ini gampang banget rusak cuy. Terus penempatan jack audionya juga satu papan ke mesinnya. Sebenarnya sih untuk dari build and quality-nya itu nggak usah lo pertanyakan, pasti ini jelek banget. Nah, untuk si Samsung S4 replika juga sama aja sih sebenarnya kayak si iPhone replika, cuma perbedaannya gue bilang tadi, perbedaannya di tata letak mereka itu yang berbeda dari segi baterai dan memory card. Untuk kamera sebenarnya sama-sama aja, cuman perbedaannya ada di fleksibel sama konektornya. Hasil kameranya itu mirip-mirip, meskipun si Samsung ini replika ini, maksud gue bukan Samsung, si replika itu menjanjikan 12 megapiksel bla 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 bla, 16 megapiksel bla 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 bla.
si ini 8 megapiksel bla 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 bla. Pada dasarnya sensor kamera tersebut sama. Jadi ya dimana kalau lo jepret itu hasilnya cuman ketajaman gambarnya doang yang ukurannya megapiksel. Tapi untuk sensor kameranya itu jelek banget cuy, asli jelek banget. Gue nggak tahu kalau HDC sekarang kayak gimana kualitasnya. Silahkan komen aja buat kalian yang pemakai HDC, nggak usah malu, biar yang lain juga tahu. Gue pengen banget beli HP HDC buat gue bongkar yang seri-seri terbaru. Cuman gimana gitu cuy, masih agak kurang greget sih gue. Nah ini untuk Note 4 replika ini, maksud gue Note 3, salah sebut mulu sih gue cuy. Note 3 replika ini ada pensilnya juga. Jadi kalau dibuka pensilnya gitu, dia langsung ada notif gitu di layar, sama banget kayak aslinya. Cuman perbedaannya pensilnya itu bener-bener kayak pensil mainan. Jadi kalau pensil asli Note dimasukin ke sini, dia ada beberapa tipe replika yang masuk dan ada beberapa tipe replika yang nggak nerima, maunya si pensilnya aja. Jadi kalau lo beli replika si pensil ininya hilang, ya udah lo bakal kehilangan pensil itu selamanya. Lagi pula si pensilnya itu nggak fungsi-fungsi amat sih kalau replika-replika yang jelek-jelek. Kalau yang King Copy menurut gua agak better lah, tapi janganlah beli replika, pikir-pikir lagi. Nah untuk segi kualitasnya antara replika dengan handphone asli, jelas handphone asli lebih unggul ya. Ini kita lihat dulu dari LCD-nya. Ini LCD untuk Note 4 replika, Note 3 replika, Note 3 replika seperti ini. Ini gampang banget rusak cuy, sumpah. Dan permasalahannya lagi adalah spare part-nya itu nggak selamanya terjamin ada. Jadi kalau lo beli replika ya lo siap-siap nggak ada aja ininya. Nah ini belakang back cover si Note 3 replika dulu. Ini seperti ini dalamnya, lu bisa lihat sendiri. Ini ya plastik itulah, plastik banget. Nah untuk frame si iPhone replika itu seperti ini. Ini framenya, bentuk framenya dia seperti ini cuy. Nah untuk framenya tersendiri dia sama sebenarnya kayak iPhone aslinya, sama-sama ada frame LCD-nya di bagian dalamnya, backplate LCD-nya untuk melindungi LCD-nya. Itulah yang ngebuat iPhone replika ini agak sedikit berat. Sebenarnya kalau nggak ada ini dia para cuy itu ringan banget. Untuk si Samsung sendiri juga ada pelindungnya. Jadi kalau lo bongkar dia ada pelindungnya lagi sebenarnya di sini. Nah jadi tapi udah pada hilang semua spare partnya, gue nyari-nyari sih agak susah juga. Nah kalau lo bandingin dengan LCD ori iPhone seperti ini, beda banget, bukan hasilnya ya, beda banget bentuk fisiknya aja ini udah beda banget cuy. LCD asli itu udah beda banget. Lo bandingin sama LCD iPhone replika seperti ini, LCD sama kacanya itu pisah, yang dimana kalau lo ganti itu emang lebih murah sih daripada iPhone replika. Tapi kalau di bawah sinar matahari, parah banget cuy, itu silau banget. Nah kalau kita lihat secara kualitinya, kita nggak usah bandingin dengan iPhone yang asli ya, dengan Samsung yang asli juga itu udah jelas jauh banget. Kalau kita bandingin build kualitinya sama si Mito aja, lu bisa lihat sendiri perbedaannya sama si Mito. Gue lebih yakin mesin si Mito sih, maksud gue si Advan ini, gue lebih yakin dengan mesin si Advan ini dibandingkan mesin si replika ini. Kenapa? Gue bisa sebutin beberapa alasan kenapa gue yakin dengan si Advan ini dibandingkan si dua replika ini. Kenapa? Yang pertama adalah alasannya si Advan ini otomatis dia sudah memikirkan desain untuk si mesin ini. Beda dengan si Samsung sama iPhone replika ini yang hanya memikirkan model saja. Jadi mesinnya asal cetak aja tanpa desain yang benar-benar nyaman untuk konsumen. Yang kedua adalah kalau spare partnya rusak si Samsung dan iPhone replika ini nggak ada. Tapi kalau Advan tenang, lu masih bisa nyari-nyari, ini masih ada. Perbedaannya di situ. Jadi kalau lu punya HP handphone Advan rusak, itu lu lebih aman dibandingkan dengan HP replika. Jadi menurut gue dua hal tersebut si Advan ini lebih baik dibandingkan replika. Jadi jelas banget kan cuy. Kalau biasanya orang ngebandingin dengan HP asli kan, ini kita bandingin dengan HP low budget dulu aja, dia udah kalah sebenarnya. Itu logika banget. HP resmi tapi low budget, si replika ini sebenarnya udah kalah sama ini. Lu lebih nyaman pakai si Advan ini dibandingkan lu pakai si Samsung atau iPhone replika ini. Percaya deh sama gue. Oke, mungkin sekian aja video yang bisa gue share ke kalian soal iPhone replika dan Samsung replika. Kalau ada yang kurang silakan tanyakan aja di kolom komentar. Untuk permasalahan IC, sebenarnya IC-nya sih mirip-mirip sama HP lokal ya. Gue udah cek, gue udah coba ganti IC charger dan kawan-kawan itu sama aja seperti handphone lokal, cuman perbedaannya itu di spare part bagian LCD.
konektor fleksibel itu bagian-bagian yang paling mencolok menurut gue perbedaannya di situ. Terus keuntungan kita beli replika kalau dari sudut pandang gue itu cuma style aja. Kalau lo mikirin style terus lo mau pakai buat foto dan lain-lain, ini udah berapa kali disebutin mungkin sama reviewer lain juga tentang replika, itu nggak bakal ada untungnya sih. Oke, mungkin sekian aja video gue, sampai jumpa di video berikut ya.